Benarkah Indonesia pernah menjadi raja gula dunia? Mari kita tanya AI. Tepat nggak ya jawaban AI? Kita verifikasi ke tim riset historia.id. Poin 1, penjelasannya udah oke, tapi AI tidak menjelaskan siapa sebenarnya pelopor industri gula di Hindia Belanda. Berbicara mengenai industri gula di Hindia Belanda, pertama kali dipelopori oleh imigran dari Tiongkok bernama Jan Kon. Saat itu, wilayah yang dikonsentrasikan sebagai industri gula adalah wilayah Omenlanden atau di sekitar pinggiran Batavia. Menurut Anthony Reid, sejak dikenalkan metode penyulingan gula oleh orang-orang Tiongkok, akhirnya banyak masyarakat Batavia yang mulai mengembangkan pabrik gula dan juga industri gula di wilayahnya. Berarti nomor 1 kurang tepat. Poin 2 sudah tepat. Sesuai dengan penjelasan poin 1, akhirnya perkembangan industri gula yang dilakukan oleh orang-orang Tiongkok ini mulai menarik pemerintah kolonial Belanda. Bahkan, sejak pemerintah kolonial Belanda menutupi kerugian pasca Perang Jawa, mereka akhirnya mulai mencari bisnis apa yang bisa menguntungkan, berarti sudah tepat. Poin 3 juga udah tepat. Memang sekitar abad 20, akhirnya industri gula mengalami zaman keemasan atau mencapai kejayaannya. Menurut J. Stromberg, gula menjadi salah satu komoditas yang primadona dan juga terbesar untuk memasok seluruh kebutuhan yang ada di Eropa. Bahkan tidak hanya dari Eropa, cakupan global juga mengambil pasokan gula itu dari wilayah Hindia Belanda. Berarti nomor 3 sudah tepat. Poin 4 juga udah tepat, tapi AI nggak ngejelasin nih kenapa pemerintah kolonial menguntungkan, tapi masyarakat pribuminya justru malah jadi miskin. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870, pemerintah kolonial Belanda dan juga investor swasta banyak yang melakukan penyewaan tanah kepada penduduk lokal. Akibatnya, para pribumi tidak lagi mempunyai hak atas wilayah tanahnya, sehingga mereka bekerja sebagai petani dan juga sebagai buruh pabrik. Sehingga mereka hanya mendapatkan keuntungan dari pekerjaan mereka sebagai buruh pabrik dan juga para petani. Hal ini tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal inilah yang menjadikan mereka semakin miskin dan pemerintah kolonial semakin menguntungkan. Berarti nomor 4 sudah tepat. Poin terakhir juga udah tepat. Saat masa depresi ekonomi sekitar tahun 1930-an atau masa Malaysia, harga gula di pasaran Eropa itu mulai turun. Akibatnya, banyak pabrik gula di Hindia Belanda yang mulai tutup dan para pekerja mulai diberhentikan karena banyaknya kerugian. Hingga awal kemerdekaan, industri pabrik gula juga tidak kembali besar karena produktivitasnya yang menurun dan juga distribusinya yang tidak stabil. Berarti nomor terakhir juga udah tepat. Nah, dari kelima jawaban yang dikasih sama AI, akhirnya kita tahu nih bagaimana proses Hindia Belanda pernah menjadi raja gula dan bisa menjadi pemasok terbesar secara global. Tapi lagi-lagi aku ingetin, teman-teman jangan bergantung sama AI. Kalau mau tahu bagaimana sejarah kita pernah menjadi raja gula terbesar, gak apa-apa tanya aja. Tapi tetap harus cek lagi ke sumber yang valid dan terpercaya. Next, kita bahas apa lagi ya? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dadah!